Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Muhammad Fahri dengan NIM 2042337 dengan mata kuliah Manajemen Resiko kelas B dan dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Muhammad Iqbal. Baiklah, izinkanlah saya untuk menjelaskan apa yang saya tulis di jawaban terkait dengan manajemen resiko ini. Baiklah, yang pertama tentang pengertian manajemen resiko itu. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang dimana membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau suatu perusahaan menentukan ukuran dalam menempatkan berbagai permasalahan yang ada dengan berbagai macam pendekatan manajemen secara komprehensif maupun sistematis. Kemudian yang kedua, tujuan dari mempelajari manajemen risiko ini yaitu pertama dapat mengambil keputusan yang ada dalam meniadakan risiko dan pengaruh terjadinya kerugian finansial. Dan kemudian yang kedua itu dengan patokan risiko itu perusahaan mampu memberikan arahan dan mekanisme secara substansial akan berkelanjutan. Yang kemudian yang ketiga, lebih dapat berhati-hati dalam dapat menentukan pilihannya. Kemudian urgensi dalam penggunaan manajemen risiko itu yaitu dengan adanya manajemen risiko ini anggota organisasi ataupun manajer lebih dapat berhati-hati dalam menentukan pilihannya dan bahkan dapat mengurangi dan meniadakan risiko yang ada, baik itu secara dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian untuk waktu implementasinya kapan? Pertama yaitu dengan adanya identifikasi risiko, kemudian identifikasi bentuk-bentuk risiko, kemudian penempatan ukuran pada risiko tersebut, terus penempatan dengan jalan alternatif ataupun jalur alternatif, kemudian menganalisis tiap analisis, kemudian menentukan jalan alternatif yang dipilih untuk menghindari risiko tersebut, kemudian kontrol dan evaluasi. Kemudian contoh kasus dari manajemen risiko ya. Saya ketika itu saya mempunyai warung makan yang bernama Duena. Duena ini memiliki berbagai macam menu, yaitu salah yang paling favorit yaitu terkait dengan ayam goreng yang dimana dikasih topping yaitu ada barbecue, kemudian ada keju, kemudian ada cabai pedas. Kemudian pada saat berdirinya warung ini banyak pembeli yang datang ke warung ini karena apa? Mungkin salah satunya karena warung ini warung pertama kali buka, dan rasa penasaran dari pembeli itu dan rasa minat pembeli itu banyak. Maksudnya pembeli itu penasaran. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu pembeli itu makin lama makin berkurang. Nah, dari situ kita sebagai pemilik warung ini harus melihat apa yang sudah terjadi. Ini kan risikonya ketika perusahaan itu buka, kemudian makin lama yang dimana pengunjungnya itu ramai, kemudian makin lama makin berkurang. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian kita analisa terkait dengan layanan dari warung makan ini. Ternyata layanannya baik, tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian kita cari kita cari faktor-faktor lainnya, dan kemudian ketika itu kita melihat salah satunya yaitu terkait dengan citra rasa ayam tersebut. Ya, dimana pada saat pertama kalinya buka ini banyak pengunjung yang mengira bahwasannya ayam ini ayam cabai, tapi ada topping yang terpisah. Nah, dari situlah kita ketahui atas apa yang terjadi. Kemudian setelah kita analisa, setelah kita
melakukan tahap-tahap dari manajemen itu sendiri. Kemudian kita sering berjalan waktu juga mengubah dari yang sebelumnya topping tersebut kita lumuri di atas ayamnya, kemudian kita ubah menjadi ayam pedas, kemudian dengan berbagai macam topping yang dipisah. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk soal yang kedua terkait dengan jenis-jenis resiko. Untuk jenis resiko sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama terkait dengan resiko murni dan resiko spekulatif. Nah, kalau untuk resiko murni ini yaitu resiko yang terjadi dan itu pasti dan mengalami kerugian dan mengalami kerugian yang ada tanpa adanya keuntungan. Nah, contohnya dalam resiko ini seperti halnya kebakaran dalam perusahaan. Nah, itu menyebabkan kerugian, tidak ada keuntungan. Nah, kemudian contoh kayak tanah longsor ataupun tsunami, banjir, dan bahkan gunung berapi sekalipun. Nah, itu terkait dengan resiko murni. Kemudian resiko spekulatif. Kalau untuk resiko spekulatif itu sendiri yaitu resiko yang terjadi, yang dimana resiko ini bila itu terjadi kemungkinan besar bisa terjadinya kerugian dan bisa terjadinya keuntungan. Nah, contoh lainnya yaitu seperti halnya bursa efek, kemudian risiko kurs ataupun semacam hadiah keuntungan hadiah undian, yang dimana jika perusahaan itu mengikuti undian tersebut dan membayarkannya bisa mengakibatkan kerugian atau tidak mendapatkan apa-apa, dan jika mendapatkan jika ketika mendapatkan undian tersebut maka mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Kemudian untuk soal ketiga yaitu terkait dengan IRM atau Enterprise Risk Management. ERM adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dimana suatu sistem pengelolaan risiko oleh suatu organisasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, terus bagaimana cara apa yang perlu diketahui sebelum melakukan bisnis atau sebelum mempunyai perusahaan. Nah, di situ ada dua macam yang harus diketahui. Yang pertama, prasarana dalam perusahaan tersebut, terus yang kedua yaitu tentang proses manajemen itu sendiri. Nah, untuk prasarana ada dua, yaitu prasarana lunak dan prasarana keras. Nah, kalau untuk prasarana lunak itu seperti halnya budaya dalam organisasi untuk anggota organisasi tersebut. Nah, di situ. Nah, kemudian kalau misalkan prasarana kasar itu terkait dengan materi atau material yang ada, seperti halnya bangunan perusahaan ataupun mesin-mesin perusahaan ataupun seperti halnya kalau misalkan di kantor tuh komputer ataupun dokumen-dokumen lainnya. Itu termasuk dengan prasarana keras. Nah, untuk proses manajemen itu sendiri yaitu ada 3 macam, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, kalau misalkan untuk perencanaan, kalau perencanaan itu jadi perusahaan itu sebelum dibikin atau sebelum dibuat, nah itu harus membuat misi atau visi dan bahkan tujuan perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya perusahaan ini visi misi, maka perusahaan itu terarah dan tidak bingung akan kedepannya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya berarti perusahaan itu sudah tahu apa saja aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan ketika perusahaan tersebut jalan. Nah, secara tidak langsung, seperti itu. Baik itu dalam aktivitas harian ataupun aktivitas mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan pengendaliannya itu yaitu tentang evaluasi. Nah, setelah adanya aktivitas dari perusahaan tersebut, kita evaluasi apakah terjadi kendala ataupun
ada permasalahan yang ada, dan jika adanya permasalahan ataupun kendala-kendala, maka di situ kita evaluasi dan menemukan solusi. Nah, kemudian setelah ada solusi tersebut, maka akan dilaksanakan untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat terkait dengan risiko kematian ya, karakteristiknya. Nah, apa itu risiko kematian? Risiko kematian yaitu risiko yang terjadi yang kita itu tidak ketahui kapan itu terjadinya. Bisa jadi sekarang ataupun besok ataupun ya yang kita tidak ketahui, itu risiko kematian. Dan risiko kematian ini bisa terjadi kemungkinan bisa terjadi, bisa kecil resikonya ataupun bisa besar, yaitu meninggal. Namanya juga risiko kematian. Nah, kemudian contohnya seperti halnya ketika itu ada namanya pekerja, yang dimana pekerja ini sedang contoh sedang memasang pendor ataupun sedang mengecat, yang dimana membutuhkan scaffolding. Dan ketika adanya scaffolding itu dia tidak berhati-hati, dan ketika itu dia kepleset tidak menginjak pada bagian salah satu besi, kemudian dia terjatuh dan kepalanya terbentur hingga terjadinya pendarahan. Nah, adanya pendarahan ini bisa jadi dua kemungkinan besar. Mungkin bisa diselamatkan, yang kedua bisa tidak diselamatkan atau bisa terjadinya kematian. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga macam-macam, yaitu seperti risiko kesehatan. Nah, kalau misalkan risiko kesehatan ini risiko yang terjadi akibat gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini dapat mengakibatkan aktivitas pada perseorangan terganggu. Nah, contoh misalkan pekerja kantor yang dimana dia ini mempunyai penyakit kepala, atau dia sering pusing ataupun dia matanya sakit. Nah, seperti itu. Dan ketika dia melakukan aktivitasnya dan ketika itu juga dia itu sakit, nah maka aktivitas dalam pekerjaannya itu berkurang. Nah, seperti itu untuk risiko kesehatan. Kemudian yang ketiga terkait dengan risiko kecelakaan pekerjaan. Nah, kalau risiko kecelakaan pekerjaan ini yaitu risiko yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, dan risiko ini bisa terjadi akibat bisa jadi konstruksi ataupun dalam berkendara ataupun dalam lain sebagainya. Nah, contohnya yang sering terjadi pada konstruksi ya. Contoh misalkan pekerja las. Nah, mereka sedang las. Kemudian ketika mereka ngelas itu terkena percikan api ke matanya. Nah, itu bisa jadi risiko kecelakaan pada pekerjaan, ataupun dia sedang batu bara kemudian mengenai kakinya ataupun lain sebagainya ya. Nah, itu banyak risiko kecelakaan pada pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan risiko kecelakaan pada berkendara. Nah, risiko kecelakaan berkendara ini juga yang dimana risiko ini kita juga nggak tahu kapan terjadinya, dan risiko ini bisa jadi terjadinya itu ketika terjadinya seseorang itu lelah, kemudian ada hewan yang melintas secara tidak langsung di depan di jalan. Kemudian yang ketiga bisa jadi aktivitas ataupun sedang mabuk, bisa jadi. Nah, contohnya itu ketika seorang pekerja sedang lembur sampai malam hari, kemudian dia tuh merasa lelah badannya, dan ketika ia perjalanan pulang, nah dia mengantuk dan terjadinya kecelakaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5 terkait metode ya, metode hitungan. Nah, di sini ada 3 jenis metode, yaitu yang pertama repressing mode atau metode penilaian kembali. Nah, kalau metode penilaian kembali ini metode yang dimana dengan penilaian aset kembali atau pokoknya dia itu perhitungan setiap aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, itu seperti itu. Bisa jadi aset bulanan, aset finansial harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti halnya ketika kita mempunyai perusahaan ketika kita
ingin membeli properti yang dimana properti ini untuk perusahaan yang senilai 1 miliar. Nah, di sini ada aktiva dan pasiva. Pertama, untuk aktivanya kita itu aktivanya tuh kita mendapatkan properti yang ada senilai 1 miliar. Nah, seperti itu. Kalau untuk pasifanya kita membeli properti senilai 1 miliar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jangka waktu, metode jangka waktu. Nah, kalau misalkan metode jangka waktu ini metode yang dimana dengan perhitungan jangka waktu. Nah, terkait dengan jangka waktu itu bisa contohnya misalkan seperti ini. Ketika itu ingin membeli properti yaitu dengan senilai 1 miliar dengan jangka waktu 5 tahun, berarti untuk membayarnya yaitu dengan 200 juta per tahunnya. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode durasi, yang dimana durasi ini dengan dengan hitungan semesteran. Nah, yaitu contohnya bisa ketika membeli properti tersebut yang tadi senilai 1 miliar, kemudian dengan adanya dengan metode yang tadi 5 tahun, kemudian dibagi lagi dengan harga semesterannya berarti setiap tahunnya 2 kali. Nah, berarti kalau misalkan 5 tahun berarti itu adanya 8 kali pembayaran. Maka di sini kalau misalkan 8 kali pembayaran berarti 1 juta dibagi dengan 8 kali pembayaran tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih dari contoh-contoh, entah itu baik itu refreshing mode, kemudian metode jangka waktu dan metode durasi metode durasi. Nah, baiklah, mungkin ini saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.